Selamat datang di klip mengenai penentuan energi Fermi dan suhu Debye oleh Septiaka Marsya Putra dan Abednego Williard. Sebelum kita membahas mengenai energi Fermi dan suhu Debye, alangkah baiknya kita lebih dulu membahas mengenai statistik yang digunakan dalam penentuan energi Fermi. Nah, dalam fisika statistik, kita mengenal beberapa jenis distribusi, diantaranya adalah distribusi Maxwell-Boltzmann dan distribusi Fermi-Dirac. Oke, pertama marilah kita bahas mengenai distribusi statistik Maxwell-Boltzmann. Statistik Maxwell-Boltzmann, kita asumsikan energi yang kita miliki dalam sistem itu dianggap terdiri atas tingkat-tingkat energi. Tingkat energi ini berada dalam rentang 0 sampai tak hingga. Sehingga kita dapat menentukan konfigurasi dengan probabilitas maksimum adalah yang ditunjukkan oleh persamaan berikut. NS itu menunjukkan jumlah konfigurasi maksimum, GI menunjukkan jumlah keadaan, alfa dan beta itu merupakan parameter statistik, di mana beta itu bernilai seper konstanta Boltzmann dikali temperatur, dan EI adalah energi. Kedua adalah statistik Fermi-Dirac. Statistik Fermi-Dirac digunakan untuk assembly fermion. Apa itu fermion? Fermion merupakan sistem dengan spin yang merupakan kedapatan ganjil dari H⁻². Sistem ini memenuhi eksklusi Pauli sehingga tidak ada energi yang memiliki sekumpulan bilangan kuantum yang sama, sehingga dapat kita simpulkan keadaan energi yang hanya boleh ditempati maksimal oleh dua fermion dengan syarat dan arah spin yang berlawanan. Contoh sistem fermion adalah elektron, proton, dan positron. Nah, sedangkan distribusi statistik Fermi-Dirac itu ditunjukkan oleh persamaan berikut, di mana NS, GI, alfa, dan beta, dan EI itu sama dengan statistik Maxwell-Boltzmann sebelumnya, tapi berbeda di bagian bawah sini, di bentuk distribusinya. Nah, sebenarnya ada satu statistik lagi, yaitu adalah statistik Bose-Einstein, yang di dalam klip ini tidak dibahas, yaitu itu hanya terdapat perbedaan pada penjumlahan ini. Kalau dalam statistik Bose-Einstein dikurangi 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi statistik yang telah kita bahas sebelumnya. Pertama, kita bahas dulu statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, statistik Maxwell-Boltzmann itu digunakan dalam penentuan aplikasi. Salah satu aplikasinya adalah menentukan kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah besaran yang menunjukkan seberapa besar kalor yang dibutuhkan dari suatu benda untuk menaikkan suhunya. Nah, dengan menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann, itu ada satu pemodelan penentuan kapasitas kalor yang disebut dengan model Debye. Sebenarnya, model ini ada dua. Pertama itu ada model Einstein dan model Debye. Model Debye itu menyebutkan bahwa frekuensi getaran dari getaran kisi atom itu berbeda, sedangkan model Einstein itu menganggapnya sama. Nah, kapasitas kalor model Debye itu ditunjukkan oleh persamaan ini, di mana itu berbanding lurus dengan K kuadrat atau konstanta Boltzmann, dan berbanding lurus dengan densitas elektron, berbanding lurus dengan suhu pangkat 3, dan berbanding terbalik dengan temperatur Debye pangkat 3. Oke, selanjutnya adalah aplikasi statistik Fermi-Dirac, yaitu juga bisa juga kita rumuskan dalam penentuan kapasitas kalor. Nah, bedanya di sini itu menggunakan energi Fermi, di mana dengan menggunakan statistik Fermi-Dirac kita mendapatkan kapasitas kalor itu berbanding terbalik dengan energi Fermi. Tetapi dia juga berbanding lurus dengan densitas elektron dan K kuadrat. Nah, dari tadi kan kita lihat densitas elektron. Apa itu densitas elektron? Nanti kita akan bahas. Nah, densitas elektron itu ditunjukkan oleh N3 elektron. Nah, jumlah densitas elektron itu adalah AR dikali bilang Avogadro per Rho, di mana AR adalah massa atom relatif dan Rho adalah massa atom metal, dan Na adalah bilang Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat min 23 per mol. Nah, dari sini itu bisa kita dapatkan satuan N free elektron itu adalah
buah N per V atau buah per meter kubik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kapasitas kalor logam. Nah, aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann dan Fermi-Dirac salah satunya adalah penentuan kapasitas kalor. Tapi bagaimana dengan logam? Bagaimana dengan kapasitas kalor logam? Nah, dalam logam itu terdapat N buah elektron. Dengan menggunakan statistik Fermi-Dirac, maka didapatkan energi rata-rata sebesar ini, di mana EF itu adalah energi Fermi. Ya, penurunannya bisa dilihat dalam buku-buku atau buku kuliah atau dari internet. Nah, dari energi rata-rata kita mendapatkan total semua energi semua elektron, yaitu besarnya sebesar ini, yaitu dengan dikalikan dengan densitas elektron. Nah, dengan menggunakan asumsi K dikali temperatur itu sangat kecil dibandingkan suhu Fermi, maka dengan dan menggunakan aproksimasi binomial, tinggal kita inputkan nilai elektron rata-rata ke dalam persamaan ini, maka didapatkan kapasitas kalor logam yang ditentukan oleh persamaan ini, yaitu merupakan turunan dari total energi terhadap temperatur. Didapatkanlah persamaan ini, yaitu 3pi kuadrat NK kuadrat pangkat 5. Nah, ini merupakan perumusan kapasitas kalor dari yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu aplikasi statistik Fermi-Dirac. Nah, dalam klip ini kita akan membahas mengenai kapasitas kalor logam. Di sini kita menggunakan beberapa senyawa, yaitu ada aluminium, kuprum atau perak, ferum, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan data-data dari kurva yang kita miliki, yang kita dapatkan. Kalau dari sini saya mendapatkan dari paper Experimental Technique for Low Temperature Measurement dari J.W. Aitken. Nah, di sini di dalam klip ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mentrace dari data yang kita dapatkan dalam berbentuk gambar ini, dan barulah kita mendapatkan energi Fermi dan suhu Debye dari masing-masing logam yang didapatkan. Nah, dari persamaan sebelumnya kita bisa merumuskan kapasitas kalor logam, yaitu dengan persamaan ini, yaitu C dikali gamma T AT pangkat 3. Nah, kenapa menggunakan persamaan ini? Dalam logam itu ada pengaruh dari assembly fonon atau akibat getaran atom, dan assembly fermion, yaitu elektron bebas. Nah, kita menemukan itu dalam logam. Seperti yang kita lihat pada gambar sebelumnya, elektron dalam logam itu bergetar, makanya ada assembly fermion. Sehingga perumusan kapasitas kalor itu dapat dirumuskan seperti ini, di mana nilai gamma itu dari pengaruh assembly fonon, yaitu dengan menggunakan statistik Maxwell Fermi-Dirac, dan yang satu lagi adalah A, itu adalah pengaruh dari assembly fermion atau elektron bebas, atau dengan menggunakan statistik Fermi-Dirac. Nah, untuk mempermudah kita melakukan tracing data dan regresi, maka saya melinearisasikan persamaan sebelumnya. Kalau misalkan tadi kita plotkan grafik C terhadap T, maka itu akan muncul T pangkat 3, dan di sini ada T. Sedangkan kalau misalkan kita plot grafik C per T terhadap temperatur kuadrat, maka kita akan dapatkan grafik yang cenderung linear. Nah, dari sini bisa kita dapatkan besarnya energi Fermi dan suhu Debye. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menentukan energi Fermi dan suhu Debye dari beberapa data kapasitas kalor logam yang diketahui dari grafik-grafik yang dimiliki. Cara penentuan energi Fermi dan data Debye dari grafik kapasitas kalor adalah sebagai berikut. Selamat menikmati. Data yang telah didapatkan dari sumber terpercaya dibuka dengan menggunakan tool Paintbrush.
Nah, misalkan kita memiliki data grafik seperti ini. Pertama, kita fokuskan perhatian kita ke bagian yang ingin kita tinjau dengan menggunakan Magnify. Misalkan, saya fokus ke bagian AL. Setelah itu, kita harus men-trace koordinat kurva terkait yang kita dapatkan dengan menggunakan tool pensil. Nah, hasil trace yang didapatkan berupa pixel itu ditunjukkan oleh bagian kiri bawah. Ya. Nah, hasil trace ini kemudian akan dicocokkan dengan nilai tertera yang terkait pada sumbu tersebut. Yang perlu kita trace adalah titik 0,0. Misalkan di sini titik 0,0 berada pada koordinat 316,251 pixel. Titik ini digunakan sebagai pusat acuan dalam men-trace kurva yang kita miliki. Nah, kemudian yang kita trace selanjutnya adalah selang koordinat sebagai faktor konversi dari satuan pixel ke sumbu yang terkait. Misalkan di sini adalah 300,0, titik 300,0, yaitu berada pada 383,252 pixel. Dari hasil trace yang kita dapatkan, kita dapat peroleh bahwa koordinat 0,0 ini berada di titik 36,153. Kemudian kita catat di data Excel. Kemudian kita lakukan juga untuk melihat koordinat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 sebagai berikut. Kemudian kita cari juga untuk data lainnya, Y sama dengan 2, dan seterusnya. Begitu juga kita lakukan untuk sumbu X. Setelah didapatkan, kita dapat memperoleh nilai delta X yang menunjukkan transfer nilai dari data pixel ke dalam data yang bersesuaian dengan sumbu X yang terkait. Dengan melihat selisih sumbu X dengan nilai yang sesungguhnya dibagi dengan selisih nilai yang sumbu X dari koordinat dalam satuan pixel. Begitu juga kita lakukan untuk selisih dalam sumbu Y. Setelah melakukan trace koordinat, kita trace data-data titik yang akan kita ingin peroleh nilainya. Misalkan titik yang pertama dapat kita peroleh bahwa titik pertama ini berada pada koordinat 41,152. Kemudian angka ini kita tulis pada Excel. Begitu juga dengan titik-titik berikutnya. Kita dapat peroleh data titik berikutnya itu 44,149. Kemudian kita titik semuanya untuk semua titik yang kita inginkan. Misalkan didapat data titik seperti berikut ini. Data titik ini kita konversikan ke dalam satuan sumbu yang sebenarnya dengan menggunakan fungsi transfer yang sudah kita peroleh sebelumnya. Pertama, kita cari koordinat relatifnya dengan menselisihkan nilai di titik pixel X dengan nilai X pixel pada koordinat 0,0. Selisih yang kita dapatkan, kita konversi dengan mengkalikannya dengan nilai delta X yang telah kita dapatkan sebelumnya. Setelah didapatkan nilai X yang bersesuaian, kita dapat juga mencari nilai Y yang sesuai dengan sumbu yang terkait, yaitu dengan melihat selisih pixel koordinat Y tersebut dengan selisih koordinat 0,0 dalam satuan pixel. Selisih yang telah didapatkan, kita kalikan dengan data yang telah kita peroleh dari hasil sebelumnya. Sehingga kita dapat peroleh nilai titik dalam koordinat X dan Y dalam satuan sumbu X dan Y yang sesungguhnya. Berdasarkan persamaan kapasitas skalor logam yang kita telah dapatkan pada teori dasar sebelumnya, kita tahu bahwa kapasitansi logam bergantung terhadap suhu pangkat 3 dan suhu pangkat 1 dari data yang telah kita peroleh. Karena itu, untuk melakukan regresi dari data tersebut cukup sulit. Karena itu, kita perlu melakukan pengolahan data untuk dapat menghasilkan regresi yang linear. Agar hasil yang kita peroleh linear, nilai yang kita dapatkan kapasitas skalor sebelumnya, kita bagi dengan C, dan kita plot
nilai kurva C per T terhadap T kuadrat. Sehingga akan kita peroleh bahwa kurva tersebut linear, di mana sumbu X yang akan kita peroleh nanti merupakan suhu kuadrat, sedangkan suhu tegaknya adalah C per T. Untuk melakukan regresi linear, kita gunakan menu data, dan kita gunakan data analisis untuk mengolah regresi linear tersebut. Kemudian pilih regression, oke. Masukkan input range C per T, masukin X range T kuadrat, kemudian kita masukkan output range-nya, misalkan di sini. Oke, akan kita peroleh data seperti ini, di mana titik potong dengan sumbu Y menunjukkan nilai gamma, dan kemiringan dari kurva tersebut menunjukkan koefisien A yang bersesuaian. Setelah didapatkan hasil regresi seperti ini, sekarang kita akan menghitung besar energi Fermi dan suhu Db dari logam aluminium. Seperti yang kita telah ketahui dari teori dasar, energi Fermi dapat dirumuskan dengan melihat nilai intercept dengan sumbu Y. Kemudian, kita masukkan formula untuk menghitung nilai energi Fermi. Berdasarkan teori dasar, kita telah peroleh bahwa dari intercept dengan sumbu Y, kita dapat memperoleh nilai energi Fermi dari logam aluminium. Kita dapat peroleh bahwa energi Fermi dari logam aluminium dapat dinyatakan dalam rumus berikut, di mana nilai energi Fermi bergantung kepada titik potong dari kurva yang kita telah regresi tadi, sehingga kita dapat energi Fermi sebagai berikut. Untuk menghitung suhu Db, kita dapat menggunakan data dari kemiringan kurva yang kita regresi tadi, sehingga kita akan mendapatkan nilai seperti berikut. Persamaan untuk suhu Db dan energi Fermi yang kita peroleh ini didapatkan dari perumusan yang telah dinyatakan dalam teori dasar sebelumnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk logam-logam lainnya. Setelah melakukan trace yang sama untuk logam-logam lainnya, kita akan memperoleh nilai regresi untuk masing-masing data yang telah kita dapatkan dengan metode sama seperti sebelumnya. Sehingga kita akan memperoleh hasil seperti ini untuk masing-masing energi Fermi untuk setiap logam dan suhu Db untuk masing-masing logam.